Pantura 12 Juni 2021. Sungguh riang anak Flores mengayuh sampan sambil serompak dendang. Syair tersebut nada terbilang. Selamat datang kami ucapkan. Rasa syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama mengikuti acara seminar Solunar. Salam dan selamat marilah kita haturkan kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang kepala keluarga yang penuh cinta, seorang panglima perang yang paling handal, dan seorang pendidik yang patut kita teladani sepanjang masa, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul aliyyul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Sambutan Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Haji Ahmad M. Kasim. Kuasa untuk menerima ilmu yang akan ditransfer oleh Bapak Hadiono. Yang kami hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang di majelis ini. Karena majelis ini sangat mulia. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini Allah akan meninggikan derajat kita. Salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa jika Anda ingin hidup bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Ketika Anda ingin kebahagiaan di akhirat juga dengan ilmu. Ketika Anda ingin kebahagiaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Insya Allah hari ini kita dapat teman-teman bisa bebas dari hutang plus riba. Insya Allah. Jadi kalau bapak ibu peserta mungkin hari ini saja selesai. Tapi kami panitia insya Allah besok lagi nyambung. Insya Allah satu hari penuh sama beliau. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senang hati, dengan berbesar hati saya berharap Bapak Hadiono akan memberikan banyak kepada kita hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menerima ilmu hari ini dengan lancar. Semoga dengan ilmu yang akan kita terima hari ini Allah akan mengangkat derajat kita seperti janjinya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة عند السابق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Akan ada pertanyaan dari saya Solunar. Bapak Ibu berkenan untuk menjawab dengan kata bisa. Hanya 3 kali saja. Karena hari ini yang hadir saya lihat wajah-wajah orang-orang sukses, wajah-wajah pejuang ekonomi umat, wajah-wajah miliarder tinggi-tinggi ya, mengepalkan tangan menjawab bisa. Solunar? Bisa. Solunar? Bisa. Solunar? Bisa. Bisa apa Bapak Ibu? Lunas hutang. Bisa lunas hutang tanpa riba. Bisa apa lagi Bapak Ibu? Bisa melakukan hal-hal yang positif tentunya. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk umat. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke acara inti. Selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita Bapak Muhammad Rifai AMD. Beliau adalah alumni Politeknik Pos Indonesia, jurusan bidang studi logistik bisnis. Beliau juga adalah mantan pegawai Bank BNI 46. Kepada Bapak Hadiono dan juga narasumber, waktu kami persilakan. Selanjutnya acara kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Insya Allah semua kita sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya berbahagia sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, orang-orang luar biasa, orang-orang yang memiliki semangat untuk berubah, orang-orang yang memiliki optimisme. Kalau saya meminjam bahasa teman saya, orang-orang yang memiliki jiwa bergelora. Saya mungkin tidak bisa melihat apa isi hati Bapak Ibu sekalian, tetapi dari sorot mata Bapak Ibu sekalian itu cukup menggambarkan itu semua. Kita berikan aplaus yang meriah bagi kita sekalian. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Rifai Pujianto. Di sini saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalan seminar kita pada pagi hingga insya Allah sore nanti. Dengan tema seminar kita adalah solusi lunas utang tanpa riba. Namun sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya persilakan kepada para hadirin untuk bisa menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, setiap kita pasti pernah mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Tantangan ini seringkali kemudian berubah menjadi masalah ketika kita tidak punya ilmunya untuk menghadapi tantangan ini. Tantangan ini juga seringkali ia berubah menjadi masalah ketika kita memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengatasinya. Dan salah satu keterbatasan yang seringkali kita jumpai itu adalah keterbatasan dari sisi ekonomi kita, keterbatasan dari sisi finansial kita. Dan masyarakat kita pada umumnya ketika mereka mendapatkan masalah semacam ini, maka pilihan mereka, jalan keluar yang mereka pilih adalah dengan berhutang. Siap. Setiap pertanyaan saya dijawab dengan siap. Nanti ada pertanyaan saya terkhusus berkaitan masalah riba, maka jawabannya harus lebih mantap dari itu. Jawabnya begini: siap, siap, siap. Siap? Siap. Apakah para hadirin siap mengikuti seminarnya? Siap. Apakah siap untuk fokus? Siap. Apakah siap meninggalkan riba? Siap. 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 Insya Allah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kesempatan sebelumnya saya berikan kepada Bapak Hadiono untuk memaparkan materi ini. Mohon maaf, sebelum kita mulai ada berita kehilangan. Telah ditemukan sebuah kalung emas di tangan panitia saat ini. Mungkin ada di antara gelang ya. Nah, ada di antara ibu-ibu yang mungkin puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya bisa silaturahmi di Maratuka. Ini yang pertama saya menjaga di NTT, tapi saya pernah sudah sampai ke ujung timur Indonesia di Merauke. Jadi saya paling ujung barat sampai dengan dari Medan. Semua masalahnya sama, Pak. Masalahnya utang sama, dan pelakunya juga sama. Mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi ada cara-cara yang enak dalam kita menyelesaikan. Terima kasih kepada segenap panitia yang sudah luar biasa mempersiapkan acara pada hari ini. Semoga acara hari ini bukan hanya sekedar ilmu, jadi cuma pengetahuan tapi tidak dipraktekkan. Umatnya tetap umat, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi hidayah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian bukan untuk saya menggurui. Saya nanti lebih banyak karena saya sudah lebih dulu mengalami bagaimana penderitaan karena
terjerat hutang riba. Ini saya sama beliau dulu sama-sama pejuang riba. Jadi bukan pejuangan riba, pejuang riba. Karena saya kerja di dunia perbankan gak begitu lama lah. Dari tahun 97 sampai 2014. Jadi 17 tahun. Posisi jabatan terakhir saya adalah direktur. Jadi semua muara itu ada di tempat saya semua karena tanda tangan saya semua. Ya kalau itu dosa jariah saya masih sangat besar. Karena kalau di Jawa bank-bank mikro, jadi bank-bank yang mungkin di sini saya tidak menjumpai dan namun simpan pinjam di sini tidak ada ya. Itu ada. Kalau yang nggak butuh pinjam itu biasanya lebih lancar dibanding orang yang butuh pinjam. Yang sedang cari duit pinjam biasanya nanti cuma berapa bulan sudah pusing. Nah, nanti terus bagaimana sampai nagih sampai apa itu saya. Nah, tahun 2008 saya menikah tahun 2008. Kalau saya basic dari keluarga, kalau istilah orang Jawa itu basic abangan itu lebih saya istilah kalau tempatnya jadi istilahnya secara KTP Islam tapi kenyataannya dari kehidupannya jauh lah intinya itu. Jadi nah, cuma saya dapat anugerah dapat istrinya dari keluarga ulama. Istri saya masih cicit dari Kiai Haji Zainal Mutakin yang gantikan Buya Hamka. Jadi masih jalur kalau cicit-cicit samping kan gitu. Nah, pada saat saya begitu menikah, mertua itu opsinya ada masa transisi untuk segera keluar dari dunia riba. Jadi dikasih masa transisi. Nah, di masa transisi itu saya coba pindah ke BUMN, jadi ke PNM itu. PNM itu perusahaan BUMN, pembiayaan BUMN. Di situ teman juga di WA, di BBM. Zaman itu WA belum begitu marak. Jelas-jelas di rumah di BBM saja, bro, posisi luar kota. Itu nanti proses alam itu akan kita alami. Jadi pada saat bangkrut kita nanti akan tahu mana teman sejati, mana yang memang oportunis yang datang pada saat itu. Nah, tahun 2015 saat hancur semua, usaha hancur, tapi yang jalan cuma mie ayam, yang jalan cuma bakso, jamu sama biber yang jalan. Saya hidup dari situ, tapi juga secara psikologis ngobrol itu masih on off. Jadi ngobrol kayak gini nanti nggak nyambung. Tiba-tiba kalau HP yang ngebeng lah, nggak bisa bergerak kayak gitu. Cuma kayak gini, seperti orang bingung itu ada di tahun-tahun itu. Karena apa? Kemelekatan dunia kita masih terlalu tinggi. Jadi kebanyakan dari kita ingin dapat surga tapi takut dunia. Nah, yang luar biasa yaitu tahun 2016 saya itu posisi masih sangat terpuruk nih. Ini mohon maaf kalau cerita ini kan jarang cerita, tapi mohon maaf sekali ini bukan bagian dari dia. Ini mohon maaf ini kita ambil ibrahnya. Saat tahun 2016 ternyata di posisi yang terpuruk kalau itu bisa ibadah haji. Saya daftar 2011 masa itu cuma 5 tahun. Jadi saya 2016 ibadah haji, saya dalam kondisi utang banyak sekali. Rumah mertua saya lebar, sebelah depan kiri ruang tamu ada yang nagih, ruang tengah ada yang nagih, ruang sebelah sini ada yang nagih, ruang bimbingan belajar ada yang nagih, dapur pun ada. Itu kondisi tahun 2015-2016 seperti orang hajatan, cuma pindah-pindah dari tamu. Nah, pada saat saya mau berangkat haji, saya juga tidak punya duit, tapi kan pembayaran di 2011 kan. Nah, saya datang ke salah satu ustadz, dan saya posisi bangkrut seperti ini, mau berangkat haji. Orang nagih itu akan selalu ngomong utang gak dibayar, malah berangkat haji. Kan seperti itu.
Jawaban beliau seperti ini, Mas, jenengan haji daftar tahun berapa? 2011. 2011 itu untuk bayar mampu enggak? Mampu. Itu cuma 1 atau 2 bulan selesai itu untuk daftar. Kalau sekarang buru-buru kan? Berarti saat ini Anda sedang menjalankan kewajiban tahun 2011, bukan kewajiban 2016. Kalau 2016 Anda tidak wajib. Nah, setelah itu saja jadi lebih plong. Tapi ini bukan selesai di situ saja. Saya berangkat itu hari Kamis malam Jumat. Hari Selasa saya masih di BAP di Polres. Diperiksa, dianggap kasus penggelapan dan penipuan. Jadi hari Selasanya itu saya masih di Polres seharian. Berangkat Kamis malam Jumat. Luar biasa. Terus hari Kamis malam Jumat saya berangkat. Kalau budaya di sana kalau berangkat haji itu ada pengajian, ada apa, saya tidak ada. Saya keliling satu persatu, saya pamit. Karena memang tidak ada duit. Tapi sunnatullahnya memang kita yang harus pamit, memang. Itu. Terus hari Kamis malam Jumat saya berangkat. Nah, saya cuma bawa duit berapa? 50.000. Orang haji itu tahunya duitnya banyak. Saya bawa duit 50.000. Sampai di asrama haji, saya dapat uang yang namanya living cost suami istri 10 juta. Jadi cukup untuk hidup di Mekah. Nah, sudah begitu sampai Mekah, istri itu permintaannya cuma 1. Mas, coba saya dicubit. Benar nggak kita sedang haji? Karena prosesnya enggak. Nah, sebelum berangkat, kakak saya itu pesennya cuma 2. Berangkat haji, jadilah haji plus, yaitu yang pertama karena kamu masih muda, cobalah plusnya adalah plus dorong-dorong orang sakit. Yang kedua plus ngurusi makan orang-orang yang jamaah. Jadi saya kegiatannya tiap hari itu nganter orang ke sasar itu harian. Karena memang sudah dari awal ibaratnya hidup lebih tenang di sana karena pulang yang lagi banyak. Saya pada saat itu utangnya masih di sekitar 60 titik utang. 60 titik utang. Luar biasa itu. Dulu pas melunasi, saya kan daftar kan itu cuma 25 juta kan, daftarnya 25 juta. Pas berangkat kan harus bayar, kalau di Jawa itu 36 juta. 35, kalau saya pas 35. Nah, pas mau pelunasan saya nggak punya duit. Saya datang ke seorang ustadz, cerita kondisinya. Ustadz itu tanyanya gini, Mas kurang berapa? Kurang 17 juta kan? Kok banyak banget? Kan 2 orang kan, suami istri. Oh ya. Terus ya sudah gini aja. Ini kalau 17 juta uang saya di Mandiri sama BRI kelihatannya cukup. Nanti jam 10 kita ketemu di Bank Syariah Mandiri. Ini mohon maaf karena ini sudah jam 8:30, saya juga belum mandi. Kok mau pulang silakan. Musimnya halus banget kan. Saya pulang sama istri ngurus-ngurus berkas, jam 10 saya sudah nunggu di banknya. Nah, karena saya dulu direktur bank, tabungan BPRS-nya, tabungan perusahaan saya dulu di situ tuh 10 miliar. Jadi kalau si kepala cabang lihat saya, walaupun saya sudah bangkrut, dia tetap turun. Saya masuk di ruang VVIP tetap, walaupun nggak punya duit di VVIP. Nah, ustadznya datang, juga ustadznya ini yang biasa ngisi pengajian di masjid itu, di kantor itu, sehingga saya juga beliau dimasukkan situ. Terus ngobrol, beliau itu nyampaikan bahwa uang di Mandiri sama BRI cukup. Ternyata beliau menyodorkan saya buku tabungan syariah Mandiri, saya tulis 100 ribu. Mas, silakan ambil secukupnya. Nah, setelah itu saya urus proses administrasi dan lain-lain. Setelah selesai beliau gini, alhamdulillah Mas, semua proses pendaftaran ibadah haji sudah selesai, sehingga Anda saat ini sudah resmi jadi jamaah haji 2016. Terus tugas pertama dengan hafalkan doa itu banyak banget. Yang kedua nanti nolong orang sakit di sana karena dengan masih muda. Terus yang ketiga
karena ini uang mau dipakai yang lain juga, rencana mau mengembalikan kapan? Baru tanya terakhir itu setelah donasi 2 pekan berikutnya tadi. Nah setelah itu beliau baru nyodorkan ini mohon ditandatangani sesuai Quran surat Al-Baqarah 282, segala sesuatu harus tercatat. Nah terus istri saya sebentar saat ke counter dulu beli materai, gak usah mbak, ini hanya untuk catatan saja, saya tanda tangan. Nah setelah itu beliau baru ngomong, alhamdulillah Mas Adiono ini sudah selesai, karena gara-gara ngurus dengan saya jadi rapatnya telat gitu. Dari proses awal sampai terakhir beliau baru nyebut nama saya terakhir itu, karena beliau baru tahu nama saya hari itu pada saat saya tanda tangan materai. Jadi ini proses, semua itu proses. Kadang kalau kita bicara proses dunia nggak ketemu. Nah kuncinya apa? Ternyata kuncinya pasrah. Begitu kemelekatan dunia kita lepas, ternyata apa? Pertolongan Allah begitu tegas. Nah, dan nanti dalam menyelesaikan masalah riba, utang riba ini nanti banyak sekali lah yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar logika manusia. Jadi kalau menyelesaikan masalah riba berarti berkaitannya dengan iman. Tapi kalau menyelesaikan masalah utang itu berkaitan dengan mental. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Riba itu masalah iman, utang masalah mental. Berarti kalau masalah iman juga diselesaikan dengan iman, dengan ibadahnya. Nah kalau masalah utang mental, nanti masalah dunia. Sehingga nanti saya akan lebih banyak sharing awal itu, nanti sharing lebih berkaitan dengan ibadahnya. Di sesi siangan nanti sharing berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi utang-utang yang sudah mungkin bikin hidup susah. Mungkin supaya nanti materinya lebih fokus, coba Bapak Ibu bisa pegang deck mapping yang saya bagikan. Tolong diisi dengan jujur. Ini sifatnya rahasia, jadi hanya saya yang tahu sama ini aja, jadi tidak akan kita flowkan. Nah, nanti cara isinya saya pandu, biar nanti saya materinya supaya saya paskan. Karena saya kalau isi materi kan kalau di Jawa ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Nah ini karena 1 hari biar inti pokok permasalahan Bapak Ibu sudah kena semua dulu di sini. Yang pertama yaitu nama, alamat, jelas ya. Terus bagian kiri ini saya terangkan dulu saja, nggak usah langsung ditulis. Yang sebelah kiri nomor 1 sampai 10. Mudah-mudahan di sini utangnya paling maksimal di 10 titik utang. Mudah-mudahan. Karena saya pernah dampingi ada yang di 200 titik utang. 200. Terus yang sebelah kanannya nama itu ditulis, kalau bank ditulis nama banknya, kalau koperasi nama koperasi, kalau leasing nama leasing, perorangan juga nama perorangan. Perorangan silakan inisial saja tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu paham. Misalkan Pak Ahmad ya cukup Pak A mana kayak gitu tidak apa-apa. Itu perorangan wajib ditulis karena apa? Yang paling bikin hidup susah biasanya yang perorangan, bukan yang perbankan malah. Dan risiko hukum sampai dengan risiko hukum pidana juga biasanya ada di perorangan, bukan di perbankannya. Jadi itu nanti tolong ditulis. Terus belakangannya agunan. Agunan itu misalkan rumah, mobilnya apa ditulis. Mobil. Terus kalau tanpa jaminan cukup di strip saja. Atas nama agunan itu cukup hubungan status saja. Misalkan milik orang tua, milik sendiri, milik anak, milik teman. Kalau nggak ada jaminan berarti tetap strip. Terus pinjaman itu, plafon pinjaman itu pinjaman awalnya berapa? 200 juta, 500 juta, apa 50 juta. Nanti saya akan lihat implikasi hukumnya. Terus estimasi pokok, sisa pokok saat ini. Ini gambarannya berapa? Kalau nggak tahu ya misalkan kurang 11 kali angsuran. Terus sebelah kanannya angsuran per bulan. Angsuran per bulan itu diisi berapa? Kalau yang sudah macet lebih dari 1 tahun biasanya lupa. Sudah lupa angsurannya berapa.
Terus lancar atau macet, kalau lancar ditulis lancar, macet ditulis macet berapa bulan atau berapa tahun. Itu saja. Nanti yang kurang kertas bisa minta ke depan. Contohnya kalau saya lihat ada sini sih enggak lah. Untuk 10 titik. Orang paling stres itu adalah yang utangnya masih lancar. Jadi orang stres itu ternyata yang utangnya lancar, tapi lancar dipaksakan. Jadi misalkan pendapatan 10 juta, angsurannya 12 juta. Jadi yang 2 juta itu setiap bulan harus berpikir cari utangan. Itu yang paling stres. Sama telat 1 sampai 3 bulan. Itu yang stres. Kalau lewat sudah 1 tahun, hidupnya sudah tenang. Mudah-mudahan sih di ruangan ini banyak yang tidak punya utang. Silakan kalau nanti ada yang nggak jelas bisa ditanyakan saat misi kita kota kabupaten. Saya belum ngitung leasing, belum ngitung koperasi yang di perbankan saja 64, sehingga akhirnya satu orang bisa punya pinjaman di 20 tempat karena pilihannya banyak. Kalau di sini kan pilihannya paling BRI, Mandiri, terus Bank BPD, NTT, terus koperasi berapa. Jadi akhirnya ya sebanyak-banyak punya utang ya 10 titik. Tidak ada begitu banyak. Nah, kalau di sana banyak. Kita mulai dari yang namanya awal fondasinya adalah di cara ngatur pengelolaan keuangan. Ngatur uang itu gampang, yang sulit adalah kalau tidak ada uangnya. Ini masalahnya. Kalau di sini nih rata-rata kan keuangan masih ini, masih terus banyak yang ikut karena takut ribanya. Kalau saat di kota lain orang ikut itu rata-rata tanda kutip kalau penyakit sudah stroke, usaha sudah gak jalan, aset sudah habis terjual, utang masih miliaran. Nah, sehingga penyakitnya benar stroke. Nah kalau sini kan lebih banyak main mengatur pengelolaan keuangan, ngatur psikologi. Kalau sana kan ibadah diperbaiki, keuangan diperbaiki, mental diperbaiki, terus belum ada yang pulang ke rumah orang tua langsung keluarga kumpul mau dilelang, pulang ke rumah mertua juga rumah mertua mau dilelang. Sampai akhirnya pulang jalan ke rumah saja kadang nyasar. Itu yang sudah sampai seperti itu parahnya. Kalau di sini alhamdulillah masih standar. Nah, urut-urutan orang bangkrut itu selama ini hampir semua mirip-mirip kayak gini semua, hampir semua. Pertama, biasanya ini bapak ibu usahanya lancar. Kalau lancar biasanya tidak kepikiran utang kan. Terus nanti ada yang utang karena musibah.